Oke, selamat bertemu lagi dalam bahan ajar pendidikan agama Kristen. Kita belajar mengenai tema spiritual dan rohani atau mengenai berdosa dan bertobat. Seperti LKPD atau bahan yang Pak Agung sharing kemarin, ya, Pak Agung menyebutkan ada dua diagram pembanding antara berdosa dan bertobat. Jadi ada dua keadaan tentang berdosa dan bertobat. Seperti materi yang sudah kita pahami sebelumnya, bahwa secara iman Kristen kita manusia telah jatuh dalam dosa. Ya, sejak kita lahir kita telah jatuh dalam dosa. Nah, itulah sebabnya pada bagian berdosa, poin pertama itu keadaan manusia itu jatuh dalam dosa. Kondisi jatuh itu terkutuk oleh dosa warisan Adam. Sementara kalau di kolom bertobat kita melihat melalui Yesus Kristus dosa kita dihapuskan, kesalahan kita diangkat atau dihapuskan, kutuk dipatahkan oleh Adam yang sempurna, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi anak-anak, itu keadaan pertama dari satu sisi status orang berdosa, jatuh dan terkutuk, maka lawannya adalah diangkat. Orang kalau jatuh itu diangkat. Pada kondisi bagian dosa itu terkutuk oleh dosa, tapi pada bagian bertobat disebutkan kutuk dipatahkan, kutuk dosa itu dipatahkan oleh Adam yang sempurna, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, sebagai penjelasan, seperti kita tahu bahwa saat Adam jatuh dalam dosa, saat itu pula di kitab Kejadian disebutkan bahwa keturunan wanita ini akan meremukkan kepala keturunan si ular. Itu menunjuk kepada Adam yang sempurna, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Maka dalam kitab-kitab Rasul Paulus yang ditulis oleh Rasul Paulus, kita akan mengerti bahwa dialah Adam yang sempurna yang dimaksudkan oleh kitab Kejadian manakala terjadi kejatuhan dosa. Nah, bagian poin yang kedua, pada orang yang berdosa itu suka mencari yang salah. Mereka berpedoman pada hukum agama. Hukum agama itu sudah dibuat, misalkan 10 perintah Allah. Kemudian masyarakat atau orang atau umat merujuk, melihat terus berpedoman pada hukum agama itu. Maka seringkali umat Tuhan atau pemuka-pemuka agama itu terus mencari yang salah. Ketika seseorang dalam berperilaku, seseorang dalam hidup keagamaannya, maka orang berdosa kecenderungannya itu mencari yang salah. Ya, orang yang kondisinya berdosa dan dia belum merasakan pengampunan dan dia juga belum mengarah kepada pertobatan, maka dia kecenderungannya mencari yang salah dengan berpedoman pada hukum agama. Seperti yang kita tahu, ahli-ahli Farisi, orang-orang ahli Taurat, kelompok Farisi, maksudnya ya bukan ahli Farisi tapi kelompok Farisi dan ahli-ahli Taurat itu sering kali mencari yang salah di masa Yesus, ya. Masa pelayanan, kitab Injil mencatat banyak sekali konflik-konflik atau
gesekan, benturan antara ahli-ahli Taurat dan Tuhan Yesus, karena perilaku ahli-ahli Taurat adalah mencari yang salah berdasarkan hukum-hukum agama itu. Sementara kalau kita lihat di kolom bertobat, itu mencari yang hilang. Inilah karakter Tuhan Yesus Kristus, yaitu mencari yang hilang untuk kembali. Dan Yesus mengajarkan hukum kasih. Ya, itu pun berlaku bagi seseorang yang telah mengalami pertobatan. Walaupun dia menyadari dirinya berdosa, tetapi setelah dia mengalami pertobatan, maka hatinya dipenuhi dengan belas kasihan dan kasih itu sendiri. Dia akan mencari yang hilang, kawannya, saudaranya, atau siapapun juga. Yang hilang artinya yang tidak lagi bisa memenuhi hukum-hukum itu atau gagal dalam melakukan satu perintah Tuhan atau berbagai perintah Tuhan, tetapi hatinya penuh belas kasihan, sehingga yang hilang ini, yang tersesat ini dicari untuk dikembalikan kepada jalan dan kebenaran dan kehidupan. Pokok yang keempat adalah, yang ketiga adalah dia tidak yakin selamat. Pada orang-orang yang berdosa ini ada kegelisahan atau ketakutan apakah dirinya akan selamat, ya, karena statusnya yang berdosa atau perbuatan-perbuatannya yang salah di masa lalu. Sehingga karena dia tidak yakin selamat, ini muncul kegelisahan dalam hidupnya, muncul juga ketakutan, dan juga yang pasti muncul ketidakpastian. Sedangkan pada orang yang percaya, dia menyadari dirinya berdosa, dia percaya bukan atas perbuatannya yang salah di masa lalu. Dia sudah tahu perbuatan yang salah di masa lalu itu telah dihapuskan, telah diampuni, telah disucikan oleh pengorbanan anak domba Allah melalui Yesus Kristus. Jadi kondisi orang yang bertobat pada poin ketiga adalah percaya atas dasar anugerah Yesus Kristus. Jadi ya, kalau yang berdosa tidak yakin selamat, sedangkan yang orang bertobat itu percaya atas dasar anugerah Yesus. Kemudian poin yang keempat, dia kemungkinannya begini, orang yang berdosa itu bisa menghindari dari Tuhan. Jadi kalau kita ngajak-ngajak orang-orang yang maksudnya hidup dalam dosa, ayo kita ke gereja, ayo kita beribadah, mereka akan nggak mau, sibuk, nggak mau, saya belum pantas, nggak mau, aku masih merasa berdosa, menghindar dari hubungan relasi dengan Sang Pencipta, dengan Tuhan. Atau kemungkinan yang kedua, dia mencari Tuhan, mungkin dengan usahanya, dengan pelaku spiritual atau dengan ilmu pengetahuan atau ilmu agama, dia membaca, mencari, mendengar, mencari ajaran, mencari Tuhan. Jadi orang berdosa itu mencari Tuhan karena ingin diselamatkan. Nah, tetapi syukur kepada Allah, puji Tuhan, pada orang yang bertobat dan mengerti akan kebenaran firman Tuhan, dia itu menerima Tuhan. Jadi proses bertobat itu menyadari bahwa dirinya bersalah, lalu membuka hati itu, dia menerima Tuhan, aku terima Engkau dalam hatiku, dan menemukan Tuhan. Ya, jadi berbeda dari tadi, menghindar atau mencari. Ya, kemudian dia berusaha dengan kekuatannya sendiri. Sedangkan kalau yang bertobat, dia menyadari dirinya perlu menerima Tuhan Yesus. Dan dengan menerima Tuhan Yesus itu, dia menemukan kehadiran Tuhan. Nah, ini bagian pertama. Kita akan lanjut ke bagian kedua. Tetap semangat dan jangan lupa terus membaca firman Tuhan dan berdoa.
Shalom, puji Tuhan.